Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertarung melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabatnya. Dia bertanggung jawab atas terlukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang satu-satunya yang mengalahkan umat muslim selagi Rasulullah berada di antara mereka. Tetapi bukan karena inilah dia menjadi terkenal. Kita mengenalnya karena Rasulullah memberinya gelar yang spesial yaitu Saifullah, pedang Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah, dia meminta kepada Khalid. Khalid, aku ingin kau menaklukkan Romawi. Berapa banyak prajurit yang kau butuhkan? Khalid berkata, berikan aku 500 prajurit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkannya. Ya Khalid, mereka mempunyai kira-kira 100.000 prajurit. Khalid berkata, kalau begitu, berikan aku tambahan 500 prajurit lagi. Umar memintanya untuk membawa 10.000 prajurit bersamanya. Tetapi Khalid tidak ingin 10.000 prajurit. Dia berkata, orang-orang kafir itu, Allah hanya memberikan mereka potongan kecil dari dunia, tapi Allah memberikan kita akhirat. Dan demi Allah, jika aku pergi ke sana hanya dengan 10 orang beriman, maka kami akan kembali dengan kekuatan mereka dan kemenangan. Inilah keyakinannya. Karena para sahabat Rasulullah, hati mereka tidak terpikat kepada dunia, dan mereka hanya memikirkan akhirat. Allah memberikan mereka izzah, Allah memberikan mereka kekuatan. Dan kekuatan itu sudah terasa bahkan sebelum mereka bertemu dengan orang-orang kafir. Dan sekelompok kecil prajurit itu dibandingkan dengan jumlah prajurit orang-orang kafir. Sudah cukup bagi Khalid radhiyallahu anhu, masya Allah, dia kembali dengan kemenangan. Pada 4 tahun terakhir kehidupan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia diturunkan pangkatnya, tidak diperbolehkan pergi ke medan perang. Ini adalah ujian terbesar bagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setelah hira selama 6 bulan, dia diberhentikan dari medan perang. Dan Khalid radhiyallahu anhu menjuluki tahun itu sebagai tahun-tahun wanita, karena dia tidak bisa pergi berperang. Dan riwayat menceritakan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak membuang-buang waktunya. Pada masa itu, Khalid bin Walid membaca Al-Quran. Dia berkata, jihad telah menghentikanku dari belajar Al-Quran. Sekarang dia bertekad mempelajarinya. Dia membaca Al-Quran dari fajar hingga zuhur. Dan terus-menerus menangis karena takut kepada Allah. Dan setelah 4 tahun menjelang wafatnya Khalid radhiyallahu anhu, subhanallah, dapatkah kau bayangkan bahwa dia orang yang berperang dalam banyak pertempuran, menghancurkan negara-negara perkasa, tapi dia wafat di tempat tidurnya? Khalid radhiyallahu anhu berkata, kau tahu, ketika Umar radhiyallahu anhu menurunkan jabatanku, aku merasa kecewa. Tapi sekarang aku sadar bahwa apa yang Umar lakukan adalah tindakan yang tepat. Karena Umar hanya menginginkan yang baik bagi orang-orang beriman. Dan aku tidak merasa kecewa kepada Umar radhiyallahu anhu, dan dia sudah dekat dengan kematiannya. Dan riwayat menceritakan bahwa ketika orang-orang menjenguknya, dia akan menunjukkan tangannya. Dan tidak ada sejengkal jarak pun di tangannya, kecuali ada bekas luka di tangannya. Dia menunjukkan tangan kanannya, tangan kirinya, dadanya, dan kakinya. Dia berkata, lihatlah aku. Aku bertempur dalam ratusan peperangan, banyak pertempuran, tapi aku sekarat di tempat tidurku. Seseorang berkata kepada Khalid radhiyallahu anhu, wahai Khalid,
Tidakkah kau mengerti, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukimu sebagai pedangnya Allah, maka tidak mungkin kau gugur dalam pertempuran. Karena jika kau gugur dalam pertempuran, berarti pedangnya Allah telah berhasil dipatahkan orang-orang kafir. Sedangkan pedangnya Allah tidak akan bisa terpatahkan. Dan Khalid radhiyallahu anhu bertolak belakang dengan keinginannya, dia meninggal di tempat tidurnya. Tapi ketahuilah, dalam pertempuran Mu'tah, Khalid radhiyallahu anhu mematahkan 9 pedang. Kenapa? Karena itu semua adalah pedangnya Khalid radhiyallahu anhu. Sedangkan Khalid sendiri adalah pedangnya Allah, jadi dia tak pernah bisa dipatahkan. Dan dia adalah orang yang menaklukkan 2 bangsa adik kuasa, namun meninggal di tempat tidurnya. Kenyataannya adalah, kenapa dia tidak mati syahid? Bukankah Rasulullah bersabda tentang orang yang mati syahid? Bahwa jenazah orang yang mati syahid tidak dimandikan. Karena darahnya akan bersaksi dan bersyahadat di hari kiamat. Pakaiannya tidak diganti, karena pakaiannya akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Jenazah orang yang mati syahid tidak disalati menurut para fuqaha. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Kenyataannya adalah, kemungkinan pakaiannya Khalid radhiyallahu anhu tidak akan bersaksi terhadap syahadatnya. Darahnya kemungkinan tidak akan bersaksi terhadap syahadatnya. Tapi demi Allah, setiap orang yang mati syahid dari umat ini akan bersaksi untuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena tidak ada seorang syahid dari umat ini yang tidak terinspirasi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan riwayatnya menyebutkan bahwa dia mewariskan seekor kuda dan pedang. Dan dia mengirimkannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ketika Umar melihatnya, dia mulai menangis. Dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu jauh lebih mengenal seseorang dibandingkan diriku. Dia menyadari keutamaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dapatkah orang lain menunggangi kudanya Khalid? Tidak. Karena orang lain tidak akan bisa memenuhi hak kuda itu. Dapatkah orang lain memakai pedangnya Khalid? Tidak. Karena orang lain tidak akan bisa memenuhi hak pedang itu. Karena Khalid radhiyallahu anhu berada pada level yang berbeda. Dan riwayatnya menyebutkan bahwa ketika Khalid radhiyallahu anhu meninggal dunia, para wanita dari Bani Mahzum keluar dan menangis. Sedangkan Umar mempunyai aturan yang ketat bahwa para wanita tidak boleh keluar dan menangis. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, para wanita berkumpul di rumah Aisyah. Mereka menangis, dan Umar mengusir mereka. Tapi ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wafat, seseorang datang kepada Umar dan dia berkata, "Wahai Umar, para wanita dari Bani Mahzum menangisi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu." Petik 2, Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semoga ibumu kehilangan dirimu." Karena untuk orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, orang-orang yang menangis haruslah menangis. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendengar ibunya Khalid radhiyallahu anhu membaca sebuah puisi. "Kau lebih baik daripada jutaan orang. Ketika musuh-musuhmu terjatuh di hadapanmu, kau lebih berani daripada seekor singa dan seekor macan.
kau lebih dermawan daripada banjir yang mengalir menuruni gunung. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, ibunya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah berbicara benar. Aku bersumpah, demi Allah, jika Khalid lebih baik dari jutaan orang di masanya, maka dia lebih baik daripada miliaran orang di masa sekarang. Dan faktanya adalah, tidak akan ada orang lagi yang bisa menyamai Khalid. Demi Allah, jika kau melihat Khalid radhiyallahu anhu, dia adalah perpaduan Frederick the Great, Genghis Khan, Napoleon, Temur, semuanya dalam satu. Dia lebih baik daripada mereka semua jika disatukan. Dan tidak akan ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang lainnya. Seperti yang dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia bersaksi atas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia berkata, para wanita tidak akan melahirkan orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lagi.